Abi Hurairah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah tuhuru ina'i ahadikum tuhuru ina'i ahadikum iza walagha fihil kalbu. Sekarang membahas tentang anjing. Anjing masih berkaitan dengan air tentunya, masih di bab taharah, bab bersuci, bab bersuci, bab air masih ya. Tuhuru ina'i ahadikum iza walagha fihil kalbu ayyaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturabi akhrajahu Muslimun wa fi lafzin lahu falyuriqahu Walid Tirmizi atau Turmuzi atau Tirmizi sama. Tirmizi, Turmuzi, Tirmizi boleh. Walid Tirmizi ukhrahunna biturabi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhuru ina'i ahadikum iza walagha fihil kalbu ayyaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturabi akhrajahu Muslimun wa fi lafzin lahu falyuriqhu walid Tirmizi ukhrahunna biturabi. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, Abu Hurairah, qala, berkata itu Abu Hurairah, qala Rasulullah, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuhur itu artinya keadaan suci, tuhur. Ada tohur, kemarin air ya. Kalau air itu tohur pakai fathah, tohur, tulisannya sama. Di bahasa Arab itu banyak yang tulisannya mirip, bacanya beda. Kalau ini tuhur artinya keadaan suci. Kalau tohur itu suci, mensucikan, yang kemarin air tohur, air mutlak. Ma'ut tohur, air dalam keadaan suci kalau tohur itu tahirun mutahhir ya. Kalau tohur tahirun mutahhir, tahir mensucikan, tahir suci, mutahhir mensucikan, itu air. Kalau tuhur itu keadaan suci, keadaan bersih. Sama kayak wudu itu perbuatannya, tapi kalau wadu itu alat yang dipakai untuk wudu. Makanya danau dibilangnya apa? Waduk itu bahasa Arab. Jadi wadu adalah alat untuk berwudu, lazimnya air. Waduk itu artinya air, bisa wadah, bisa tempat, pokoknya yang berhubungan untuk bersuci, untuk wudu disebutnya waduk.
Tapi kalau wudu itu perbuatannya. Ini juga sama, tuhur artinya keadaan suci. Tapi kalau tohur artinya airnya itu dalam keadaan suci mensuci, itu beda harokat, beda makna. Makanya kalau baca Quran diperhatikan fathah, kasrah. Tuhuru ina'i ahadikum, tuhuru dalam keadaan suci, ina'i ahadikum yaitu ina wadah ini bejana bisa kompor, penggorengan kayak panci kayak piring gelas, pokoknya wadah untuk menampung air, bejana kayak tempayan kayak. Tapi lazimnya kalau ina itu kecil ya, piring gelas. Tuhuru ina'i ahadikum dianggap suci wadah ahadikum salah seorang di antara kalian. Idza apabila walagha itu artinya adkhala lisana fil ina wa harakahu liyashrab. Walagha artinya menjilat. Jadi anjing memasukkan lidahnya ke dalam wadah untuk minum. Kalau yang namanya kucing-kucingan kayak anjing, harimau, macan, singa, itu cara minumnya apa? Lidahnya dijulur ke wadah terus minum. Bukan mulutnya dia, bukan nyedot, tapi lidahnya. Menjulurkan lidah seperti binyawak juga sama, menjulurkan lidah. Cicak juga sama, menjulurkan lidah untuk minum. Kucing juga sama. Idza walagha apabila walagha menjulurkan lidah fihi di dalam itu wadah, kembali ke ina tadi fihi itu. Siapa al-kalbu yaitu anjing. Hati-hati baca kalbu. Kalau pakai qaf qalbu itu artinya hati. Qalbu dibaca kalbu jadi anjing. Hati-hati. Qalbu dibaca kalbu jadi anjing. Qalbi dibaca kalbi. Banyak yang kayak gitu tuh. Baca qaf, baca kaf. Idza walagha fihil kalbu apabila walagha menjulurkan lidahnya fihi ke dalam itu wadah al kalbu anjing. An yaghsilahu hendaklah itu seseorang, siapa saja kamu, an yaghsilahu, yaghsila membasuh, yaghsila membasuh, ay yaghsilahu hendaklah membasuh itu wadah, ya, hendaklah seseorang di antara kalian membasuh itu wadah. Jadi kalau wadahnya dijilat anjing, dibasuh, dicuci. Sab'a maratin yaitu 7 kali. Sab'a maratin 7 kali. Ulahunna, ula itu beda dengan awal. Kalau awal itu pertama, kalau ula salah satunya. Ulahunna salah satu dari 7 itu biturabi dengan tanah. Apakah 6? Apakah 6-nya air, 1-nya tanah? Atau gimana? Misalnya 1, 2, 3, 4 air, 5-nya tanah doang gitu. 7, 8, 9 6, 7 air lagi. Gimana caranya? Nanti dijelasin di bawah. Akhrajahu Muslim, akhrajahu mengeluarkan ini hadis siapa? Muslim, Imam Muslim. Wa fi lafdhin lahu, dan dalam riwayat Imam Muslim juga ada tambahan fal yurikhu, hendaklah itu air bejananya ditumpahkan air. Fal yurikhu, fal yurikhu itu ditumpahkan, airnya ditumpahin. Yurik, ada anjing jilat wadah, wadahnya ada airnya, maka airnya ditumpahkan, dibuang, ya, baru dibasuh. Bukan air yang ada di situ dibuat basuh, sama aja bohong. Walid Tirmizi, bagi Imam Tirmizi, ukhrahunna. Kalau Imam Tirmizi hadisnya terakhir malah ukhrahunna yang paling terakhir. Ukhra atau ukhra mananya juga sama ya, salah satunya ukhra, yang lain biturab dengan tanah, salah satunya dengan tanah, maknanya sama.
Rasul mukjizatun katsirah. Ini mengapa Rasulullah mengatakan kalau dijilat anjing itu dibasuh 7 kali? Rasul mukjizat katsirah. Rasulullah memiliki mukjizat yang banyak. Wa hadhihi idal mukjizat. Ini salah satu mukjizat Nabi. Falaqad athbata tibbul hadis, yaitu para dokter zaman sekarang, annafihi li'abul kalbi jarathim, bahwasanya jilatan anjing itu mengandung mikroba, bakteri. Itu menurut Syekh Alwi bin Abbas ya. Jadi ini salah satu bentuk mukjizat Nabi, bagaimana Nabi bisa mengetahui bahwa, walaupun Nabi nggak ngomong, bagaimana Nabi mengetahui secara feeling, secara wahyu maksudnya, bagaimana apabila anjing menjilat wadah itu airnya kalau ditumpah. Ternyata diteliti oleh para dokter zaman sekarang, katanya itu banyak jarosim, jamak dari jursumah, yaitu mikrobat, yaitu mikroba, bakteri yang berbahaya. La yaqtuluha illa biturab, yang tidak dapat terbunuh kecuali dengan tanah. Tanah buat tayamum ya, tanah yang suci, tanah yang debu. Tanah ya tanah biasa, tanah yang buat tanah yang berdebu. Di mana di sini ada tanah berdebu ya? Di depan rumah kita banyak mas. Man sayangnya nggak bersih, karena campur batu kerikil, campur kotoran. Pokoknya yang kita pahami turab di sini adalah tanah bercampur debu yang biasa buat tayamum. Kita udah paham ya. Ini zaman dulu. Al-mamzuj bil ma' itu dicampur dengan air. Oh, jadi salah satunya 1, 2, 3, 4 misalnya kita basuh gitu. Satunya dibasuh, 2 disiram lagi, 3 disiram lagi. Yang keempat tanah debu dicampur air. Bukan tanah dikosok-kosok kayak abu gosok, bukan. Jadi tanah terus dicampur air, siram lagi yang terakhir sampai ke-7 kan? Ke-7 kali. Itu zaman dulu ya. Zaman sekarang pakai juga itu fikihnya ya. Itu dengan syarat anjing cuma menjilat ya. Walidha khadda syari' al-hakim ila iraqat man yashrabul kalb, apabila anjing itu minum dari wadah tersebut ya. Wa ghasl ina 7 marat, dan dicuci itu wadah 7 kali. Yashabit turab ihdal ghasalat, dan hendaklah dicampur dengan debu salah satu dari basuhnya. Enaknya di pertama enaknya. Pertamanya dicampur dengan debu, bukan debunya ditaruh di wadah digosok-gosok, bukan. Berarti ada airnya dicampur dengan tanah. Ada airnya tetap, bukan pakai debu saja. Berarti air dicampur dengan tanah. Jadi wal yashab, ada kalimat wal yashab, hendaklah dicampur dengan tanah. Itu di syarahnya ya. Idza walagha, maksud daripada walagha tadi menjilat fil kalb ghaslu 7 marrat fa in masdar wa idza walagha wa mafhum syarat yaqtadi kasra hakam ala dzalik. Yang dimaksud ini adalah hukumnya cuma ringkas sampai di situ saja. Maksudnya kalau cuma dijilat, tapi kalau ada wadah emang udah biasa ditaruh di kandang anjing, jangan dipakai lagi. Ini kalau wadah kita, wadah biasa kita pakai dijilat anjing. Kalau di kandang anjing udah jadi wadah anjing, jangan dipakai buat makan. Mentang-mentang ini dicuci, nggak ada piring dicuci. Mau prasmanan kurang piring, mau piringnya di kandang anjing ada 3, diambil, dicuci. Itu mafhumnya berbeda, itu sudah jadi milik si anjing. Ini kalau wadah biasa dijilat sama anjing ya. Bukan punya anjing dipakai kita, bukan. Jadi barang yang sudah dipakai sama anjing udah biarin miliknya anjing, maksudnya begitu ya. Jadi idza walagha, Nabi membatasi hanya untuk ketika dijilat saja. Dijilat maksudnya adalah anjing itu minum dari wadah tersebut. Ini membedakan anjing dengan kucing nanti di hadis yang ke-9. Udah ada belum fotokopinya? Fotokopi mah? Waduh. Ayyasilahu 7 marat ila wujub al-ghusl 7 najasatil kalbi mughalladha. Nah, hadis bahwa Nabi menganjurkan basuhan 7 kali ini menjadi illat, menjadi alasan fikih bahwa anjing disebut najis mughalladha, najis yang dianggap berat.
Wa inda akhirin ala illa fihi ta'budiyah. Wa inda akharin ala illa fihi ta'budiyah. Tapi menurut beberapa ulama yang lain itu ilatnya cuma ta'budiyah, maksudnya hanya patuh kepada Allah saja, bukan menunjukkan bahwa anjing itu adalah najis berat. Karena nanti Imam Malik tidak menganggap anjing itu najis. Ya, jadi pernah ada konflik, anjing masuk dia ribut sampai ke pengadilan, itu dua-duanya bodoh. Jadi apabila anjing masuk ke musola, jangan kemudian jadi heboh, main tuntut-tuntutan ke pengadilan, itu berlebihan, buang-buang energi. Biasa aja. Kalau kita yakin itu anjing nggak ngapa-ngapain, nggak berak, nggak ngapain, udah nggak usah jadi permasalahan. Orangnya udah minta maaf, udah selesai, cuci masjidnya selesai, kayak kita lagi korban, basuh pakai tanah, nggak jadi masalah itu. Jangan dibesar-besarkan. Ya. Kalau kita beragama pakai emosi, ya udah gitu jadinya berantem, main pukul-pukulan, jadi nggak bagus. Nanti framingnya berbeda. Pengurus musola, pengurus masjid mengeroyok orang Kristen, itu repot. Mengeroyok orang komplek kan lucu. Kalau anjing masuk masjid, terlanjur masuk masjid, kejadiannya kan langka. Malah Imam Malik tidak menganggap anjing itu najis, karena anjing di sana dulu zaman-zaman Imam Malik itu berlalu lalang. Kalau dihukumi najis nanti ribet, jadi berat. Nanti hadisnya itu akan tertiban dengan hadis nomor 9, hadis tentang kucing. Kucing tidak dianggap najis, bahasa Nabi adalah karena kucing itu mutawifin. Ya. Itu kucing itu bertawaf di antara kita, keliling. Kucing itu setiap hari kita ketemu. Maka Nabi tidak menjadikan kucing menjadi najis. Berarti salah satu alasannya adalah apa? Bahwa tadi hadis membasuh 7 kali, beberapa ulama yang lain menganggap itu hanya ta'budiyah, bentuk ibadah. Jadi jangan tanya apakah anjing itu mengandung apa, pokoknya kamu taat kepada Allah, disuruh 7 kali sama Nabi, udah itu perintah Allah, bukan karena ada apa-apanya. Tapi Imam Syafi'i menganggap itu karena najisnya najis mughaladzah. Imam Syafi'i lebih kritis sedikit. Ulahun nabi turab jumlatun fi mahal nasb sifatun li sab'a marat wal ba fi qawluhu bit turab lil musahabah. Ba dalam kata-kata bit turab dengan tanah itu lil musahabah, maksudnya adalah tanahnya dibarengi dengan air. Jadi tetap 7-7-nya pakai air, cuman salah satunya dicampur tanah, begitu maksudnya. Bukan salah satu basuhannya tanah doang. Oke ya. Jadi bit turab dengan tanah maksudnya adalah air dicampur tanah. Lil musahabah. Fal yurikhu fal yasubhu alal ard. Yang dimaksud kalimat fal yurikhu tadi itu dalam kurung itu adalah airnya ditumpahkan ke bumi. Jadi kalau ada tempayan, biar kata isinya segentong, dijilat anjing, tumpahin, buang semua. Itu. Najasatun fi famul kalbi najasatun mughalladzah. Kesimpulan para imam dalam hadis tersebut adalah najis anjing atau mulut anjing, najasatu famil kalbi, najis dari mulut anjing, najasatun mughalladzah, najis berat. Najis berat itu satu, yaitu anjing dan babi. Barangnya 2, jenisnya 1. Anjing dan babi itu najis mughalladzah. Cara cucinya kayak tadi. Ada lagi najis mutawassithah yang kita sudah tahu. Najis mutawassithah paling banyak. Yang umum kita tahu, tai cicak, tai ayam, segala macam. Semua najis mutawassithah. Satu lagi najis mukhaffafah, najis ringan. Najis ringan cuma 1, yaitu pipis bayi laki-laki. Syaratnya harus laki-laki. Kalau belajar safinah, pipis bayi laki-laki yang belum makan kecuali ASI. Kalau bayi sekarang 7 bulan udah disuapin bubur, udah nggak bisa. Najisnya dihitung sama dengan orang dewasa. Tapi kalau bayi selama 2 tahun belum disapih, misalnya 2 tahun, misalnya sekarang udah jarang ya. Misalnya selama 2 tahun tidak makan kecuali ASI misalnya, maka najisnya mukhaffaf. Dia pipis cukup dicimpretin saja pakai air, dicimpretin, isyarat kayak kita nyimpretin apa. Tapi kalau udah makan banyak, makan pisang apa segala macam, apalagi makan duit, enggak, perempuan enggak masuk.
Oh, enggak masuk. Itu ASI, syaratnya harus dari ibunya. Di dalam Safinatun Najah tidak makan kecuali air susu ibunya. Air susu ibu, mau ibunya mau ibu orang tetap ya. Karena ada beberapa orang yang nyari susu orang puncak, susu orang gunung dipakai untuk ibu susuan, itu sama aja. Yang penting dia makannya ASI, tidak makan yang lain. Tapi kalau bayi perempuan tidak termasuk. Kalau bayi perempuan tetap dihitung najis mutawassithah. Jadi najis mukhafafah cuma satu, yaitu bayi laki-laki, syaratnya harus laki-laki yang tidak makan kecuali ASI. Mau ibunya mau ibu orang tetap ASI selama nggak makan yang lain. Sisanya najis mutawassithah yang kita tahu tuh, najis tengah-tengah ya udah nih kayak kita bersihin tai ayam gimana? Najis mutawassithah ya kayak gitu. Dibersihkan sampai air najasahnya hilang ya. Wa ilhaqa bi sairu badani qiyasan alaihi. Maka dari mulut anjing tadi dianggap najis oleh para imam, dikiaskanlah seluruh badannya termasuk bulu-bulunya. Najis dari mulut merembet ke badan dianggap najis semua. Kulitnya kayak apanya kayak. Jadi seandainya ada menyamak, kan ada cara bersuci, cara mensucikan barang dengan cara menyamak. Kulit kebo najis, disamak jadi suci nggak? Beduk dipegang suci apa enggak? Suci. Kenapa? Karena sudah disamak. Rebana suci apa najis? Suci karena sudah disamak. Illal kalbi wal khinzir, kecuali kulit anjing dan kulit babi nggak bisa dengan hukum samak. Dalam keadaan hidup, dalam keadaan mati, disamak belum disamak, najis, tetap najis. Najis mughaladzah namanya. Tapi kulit buaya disamak bisa nggak? Bisa jadi tas najis nggak? Enggak. Cuman haram. Buat orang bertakwa, pakai sutra, pakai kulit binatang buas, itu ilatnya menimbulkan kesombongan. Maka hukumnya haram. Kalau pakai pakaian kulit buaya, kulit binatang buas, udar, piton, apa segala, itu hukumnya haram karena itu pakaian orang kafir. Karena biasanya orang kalau pakai binatang buas itu bangga, jadi kebanggaan, sama seperti orang pakai sutra, nggak boleh ya. Wa qala Malik bitoharatiha. Imam Malik malah bilang anjing itu suci. Imam Malik bilang apa? Suci. Ya, itu pernah dibahas sama Gus Baha ya. Ketika ada keributan masalah anjing masuk masjid. Zaman dulu Imam Syafi'i nganggap anjing biasa-biasa aja ketika belajar sama Imam Malik. Pindah negara, pindah ke Irak, pindah ke Mesir, barulah dia mengatakan anjing itu najis mughalladh, karena dia baru ketemu dengan hadis ini. Sesuai dengan keadaan di Mesir, keadaan di tempat dia berdiam saat itu, ketika pindah mazhab baru, anjing itu dianggap sama orang sebagai najis besar. Dan anjing tidak sesering yang dialami oleh Imam Malik lalu lalang di masjid. Anjing itu biasa zaman dulu. Jadi Arab itu memang dipakai berburu apa segala macam. Jadi keadaan anjing zaman Nabi tidak seseram zaman sekarang. Wa ju'ila al-ghaslu sab'an amran ta'budiyan wa lam yasbut 'inda at-tasrif. Dan Imam Malik menganggap kenapa dibasuh 7 kali itu hanyalah ta'abudiyah, hanya menurut kepada syariat, bukan karena najis berat. Wujubu ghusl ina' min lughabil kalbi sab'idahuma bit-turab, wujubu sabbil ma' alladhi syaraba bil kalbi al-ab. Jadi wajib dibasuh 7 kali, dan ketika dijilat itu masih ada air harus ditumpah dulu. Bukan air yang sudah ada dijadikan alat bersuh, karena airnya sudah terkontaminasi dengan najisnya. Jadi dibuang dulu air yang dijilat, baru kasih air baru. Udah selesai sampai situ doang. Nomor 9 sekarang. Enggak ada ya? Kesorean apa gimana tadi? Tulis di belakang. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu, berarti saya langsung baca aja ya. Hadis nomor 9, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dari hadis sahabat Abi Qatadah.
Fil hirrah, tentang kucing. Hadis 9 tentang kucing. Hirrah tadi anjing, sekarang kucing. Sama-sama binatang berkaki 4, sama-sama kalau minum menjilat. Nah ini bedanya sekarang. Jadi hadis ini mengkhususkan hadis yang sebelumnya. Innaha laisat binajisin. Sesungguhnya kucing bukan bagian dari najis. Kucing bukan najis. Berarti bulu kucing juga tidak najis. Jilatan kucing juga tidak najis. Nanti dijelasin. Innaha hiya minat tawafin alaikum. Sesungguhnya kata Nabi, mereka kucing itu tawafin, yaitu selalu berlalang kepada kalian. Di rumah, jagain rumah, bercanda sama anak-anak, itu kucing dari dulu begitu biasa. Akhrajahul arba'ah, dikeluarkan hadis ini oleh Imam Arba'ah, Imam 4 hadis. Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dan lain-lain. Wa sahahahu Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Al-hirrah laisat najis al-lidzat bidarur an-nashi'ah min kasari dawaraniha. Mengapa kucing tidak dianggap najis? Sebagai darurat bahwa memang kucing terlalu banyak berlalu lalang, beda sama anjing. Tapi zaman Imam Malik anjing banyak juga sama kayak kucing. Susah dia kalau najis bola atau repot. Berarti syariat itu jelas ya, bahwa syariat itu sebenarnya mengikuti bagaimana keadaan di satu tempat. Fil buyut wa dukhuliha fiha yas'abu sawnil awani. Kadang-kadang kucing itu minum di wadah-wadah yang kita pakai. Wasiyab, dan begitu juga kucing kadang-kadang merembet di baju. Wa nahwihi ma'anha faja'ala syari'atahu radaf 'anil haraj. Maka syariat memudahkan itu menganggap kucing itu suci karena untuk menghilangkan kesulitan umat. Bayangin kalau najis ribet nih. Warafah bi ibadi, dan juga sebagai bentuk kasih sayang kepada hambanya. Faqad zakara al-hadis sabab wa huwa anna Abu Qatadah wudi'a lahu ma. Satu waktu Abu Qatadah ini disediain air. Dia disediain air mau minum. Faja'at hirrah, maka datang kucing. Tashrabu minhu, kucingnya minum di wadah tersebut. Fa amala laha, sama Abu Qatadah malah ditambahin tuh air biar diminum terus. Hatta syaribat, sampai kucing itu benar-benar minum seluruhnya. Faqila lahu fi dzalik, maka Abu Qatadah diaduin ke Rasulullah. Ya Rasulullah, itu Abu Qatadah dia lagi minum, tiba-tiba datang kucing, gelasnya diminum sama kucing. Malah ditambahin. Gimana tuh ya Rasulullah? Maka dijawab sama Rasulullah, innaha laisat binajis. Sesungguhnya kucing bukan najis. Innaha laisat binajis fala yanjus fala ma la masathu. Maka tidak menjadi najis apa yang disentuh oleh kucing. Nah, itu belum ada pertanyaan di situ ya. Nanti kita tinggal cek. Kalau kucing itu habis jilat-jilat pantatnya terus lalu lalang lagi sholat, kita harus singkirin. Karena takutnya dia jilat baju kita. Jadi sesuatu yang kita lihat, kita harus kias ke situ. Tapi kalau kita tidak lihat, dia habis ngapain, jangan dihukumi najis. Jadi yang terlihat aja. Ngerti nggak maksudnya? Kucing kan jilatin pantatnya tuh. Nah kalau kita habis lihat, maka hukumilah dia mulutnya ketika sholat harus disingkirin. Takutnya kita kena nanti. Tapi kalau kita nggak lihat, jangan dihukumi najis. Nanti ada di penjelasan di syarahnya. Innaha laisat binajis, an-najis bil fatah ainun najasa wa bi kasriha al-munbisah. Najis kalau bahasa Arab pakai najis itu artinya najisnya. Ya. Kalau najis itu najisnya, tapi kalau nijis, nunnya itu di kasrah, nijis itu artinya mutanajis, air suci kena najis, disebutnya nijisun, bukan najasun, bukan najis tapi nijisun. Sebagaimana kita baca doa masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal, bukan, ada lagi satu lagi, bukan itu. Allahumma inni a'udzubika minal mukhbithil minar rijsil nijsil khabithil mukhbithis syaitanir rajim. Dalam kitab Marakil Ubudiyah, kitab beda lain kaya, kitab Imam Ghazali. Jadi kalau masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minar rijsin nijis, pakai nijis bukan najis. Minar rijsin nijsil khabithil mukhbithis syaitanir rajim. Maknanya sama, aku berlindung kepada engkau dari najis
dari wadah yang terkena najis dan dari setan laki-laki maupun perempuan. Jadi nijisun. Kalau nijisun sesuatu yang suci terkena tapi kalau najis itu maknanya najis itu sendiri. Tai cicak itu namanya najis. Tapi kalau nijisun sesuatu yang suci terkena namanya mutanajis. Itu perbedaan aja bahasa Arab. Kali aja satu waktu lihat kitab bacanya ngartiinnya berbeda-beda. Wal ba fi qalbi najis zaidah li taukid ya. Laisa binajis. Kenapa pakai binajis? Kenapa laisat najasatun atau laisat najasan misalnya gitu? Kenapa Nabi enggak ngomong begitu saja? Kenapa Nabi ngomong pakai binajisin? Bi-nya itu li taukid, bahwa Nabi menegaskan bahwa kucing betul-betul tidak najis. Jadi menegaskan ke sahabat bahwa kucing betul-betul tidak. Jadi kadang-kadang Nabi kalau ngomong mesti ditekan pakai taukid, pakai penguat. Benar-benar. Yang ada orangnya, tolong ambilin yang itu. Yang mana itu? Yang ini yakin? Iya benar. Tambahin sama kayak gitu. Innama hiya qasrun yudafi qasru qalbin maksud biharat ala man sa'ima najasat tashbih ala qalbi. Nah, ini Nabi menekankan menggunakan ba binajisin itu untuk menekankan kepada prasangka orang yang menyamakan kucing dengan anjing. Tuh, takutnya ada yang nyamain kucing dengan anjing. Maka Nabi mengatakan binajisin, laisat binajisin. Minat tawafin maknanya adalah jam'u tawaf. Bi khadamil bait. Kucing itu kadang-kadang suka membantu urusan rumah zaman dulu. Kucingnya terlatih. Wa hum yatufun ala ahli al-khidmah wa yaduru hawlahum. Mereka itu membantu rumah untuk menjaga rumah, wa yaduru hawlahum, dan berkeliling di antara manusia. Zaman dulu rumah nggak kayak sekarang, pakai peluran, pakai pagar, pakai tembok. Zaman dulu yang namanya tidur di atas panggung, di atas ranjang, bawahnya tanah, sering ada ular. Fungsinya miara kucing supaya menjaga dari kalajengking, ular dan lain-lain. Karena kucing punya kecepatan tuh cepat sekali ya, lebih cepat dari ular. Ular matok dia bisa menghindar cepat sekali. Itulah mengapa kucing itu dipiara zaman dulu. Yudlabu mimman jahla syai'an ayasal alim anhul alim. Ini hadis ini memberi isyarat bahwa kalau kita tidak tahu segeralah nanya kepada orang yang tahu, sebagaimana sahabat ke Abu Qatadah diadukan ke Rasulullah tadi itu. Jadi kalau kita nggak tahu, datanglah ke guru. Talabur rifqi bil hayawan. Yang kedua hikmah dari hadis tadi yaitu hendaklah kita itu berlaku lemah lembut walaupun kepada hewan. Hewan juga harus disayang. Taharatul hira wa su'riha. Begitu juga hadis tersebut mengandung bahwa kucing tersebut suci dan seluruh anggota badannya suci. Jadi kalau nggak jorok makan bareng kucing ya nggak apa-apa kalau nggak jijik. Famul hira idza kana fi najasat fa huwa najas li baqa'i 'ainan najasah. Ini menunjukkan hadis tersebut bahwasanya mulut kucing kalau mengandung najis harusnya semuanya menjadi najis. Toh Nabi nggak bilang cara membasuhnya suruh seperti anjing tadi. Nabi cuma bilang tidak najis. Berarti seandainya itu Abu Hurairah nambahin itu air, habis itu mungkin dia merasa jijik bekas kucing dibuang, nggak dicuci dipakai lagi itu gelas, masih bisa menunjukkan bahwa mulut kucing tidak najis. Wan najasatu aridiyatan. Wan najasatu aridiyatun wa taharatiha takunu bitaghayyubiha 'anil majlis aw madhi waqtin 'alaiha. Jadi yang namanya najis kucing itu sifatnya hanya beberapa waktu saja. Najis kucing hanya beberapa waktu, yaitu ketika dia habis dia jilat. Ketika kita lihat maka hukumnya jadi mulutnya yang najis. Tapi badannya juga ikut najis. Wa taharatiha takunu bi taghayyubiha. Tapi kalau kita tidak lihat, hukumnya hendaklah dihukumi suci. Kenapa? Anil majlis, karena kita tidak lihat di majlis, tidak lihat di tampakan kita. Au mudhi waqtin 'alaiha, atau berlalunya waktu. Itu dengan sendirinya kucing menjadi suci. Nanti kan dia jilat, lama-lama dari liurnya sendiri kan keluar pensuci ya.
kemudian dia terkena debu, terkena panas apa segala. Jadi kalau kita tidak tampak itu kucing itu sedang jilatin pantatnya, maka dihukumi suci lalu lalang. Abu Qatadah Al-Harits bin Rabi'i Al-Ansari As-Sulami Farisi Rasulullah. Abu Qatadah ini adalah pejuang yang berkuda yang diandalkan oleh Rasulullah SAW. Syahida Uhudan wal masyahid rawiya 170 hadis. Abu Qatadah meriwayatkan 170 hadis, mata sab'in arba'a khamsin bil Madinah. Jelas ya? Sampai sini ya. Hadis ke-10 nanti kita bahas. Ada pertanyaan antara anjing dan kucing? Bedanya? Nggak ada ya? Apa digigit sama siapa? Gigit apa? Iya, kiasannya tadi kan jilatannya saja najis, maka sairi badani dikias menjadi ya logikanya dijilat aja najis boleh digigit kan sama-sama ada liarnya. Tadi Imam Syafi'i berpendapat apa? Kalau mulutnya saja najis maka badannya menjadi ikut najis. Dijilat saja najis apalagi digigit. Sama aja. Dikias. Fayuqasu dikias sairi badani, semua badan. Padahal Nabi cuma ngomong jilatannya, tapi kenapa ulama semuanya? Kucing, ya itu tadi konteksnya. Kalau kita lihat kucing di depan pintu lagi jilat-jilat pantat, lagi sholat disingkir, tapi bukan berarti najis mutlak. Najis mutlak itu zatnya nggak najis, tapi takut dia membawa sama hukumnya kayak anak kecil yang belum sunat. Boleh nggak digendong lagi sholat? Nggak boleh. Punya anak bayi nih masih kecil, belum disunat, nggak boleh digendong. Kalau disentuh nggak apa-apa. Misalnya dia main-main sekitar kita tanpa kita niat merangkul, nggak apa-apa. Tapi kalau kita niat merangkul, batal sholat. Karena kan dia bawa najis. Paham ya? Cukup ngaji segini ya, waktunya terlalu sempit ya. Udah, nggak ada pertanyaan ya? Nggak ada ya? Oh, babi. Ya, pakai yang kayak gitu. Pakai yang pendapat Imam Malik. Tapi tetap ada ikhtiyat ya, bukan berarti dengan kita menganggap suci terus kita seenaknya interaksi sama anjing. Artinya kita pakai kebijaksanaan agama. Kalau memang tempatnya berlalu lalang, jangan sampai menimbulkan was-was ketika kita sholat atau ngapain. Misalnya kita satu tempat wudhu sama anjing minum, kita wudhu aja. Jangan dipikirin ini gimana nanti jadi repot. Kalau emang mayoritas memang lalu lalang anjing. Tapi kalau babi sebisa mungkin dihindari. Beda babi sama anjing masih ada bedanya. Misalnya dalam hal tayamum yang kita pernah bahas masalah air ya. Air tinggal segelas-gelasnya, kita mau wudhu. Ada anjing, kasih nggak? Kasih. Mendingan nggak usah wudhu, tayamum aja. Tapi air kasih anjing. Tapi kalau babi biarin dia mati. Kalau babi masih sebisa mungkin kita hindari. Tapi kalau anjing karena memang dia banyak lalu lalang, kita berusaha untuk bijak ya, tempatnya kalau mayoritas. Gitu ya. Terus kalau ada tetangga miara anjing lalu lalang, itu tergantung kebijaksanaan tuh. Pinter-pinter RT dah tuh bilangin dah. Yang repot kan karena orang komplek nggak mau ngalah ya. Tetap lebih relevan mazhabnya Imam Syafi'i tetap, karena itu lebih sempurna ya. Kalau Imam Malik memang dia kan nggak kemana-mana. Imam Syafi'i banyak berinteraksi dengan dunia, jadi lebih diterima oleh orang sekarang ya. Masuk akal itu. Udah ya.
Tapi walaupun Imam Malik bilang anjing itu suci, bukan berarti awas makan maka agak suci badannya, tapi haram dagingnya. Cicak suci nggak? Cicak suci apa nggak? Suci badannya, disentuh masa batal wudu nggak mungkin. Tapi haram tetap. Nah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antas tawwabur rahim.